Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Nur Asri. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah analisis kurikulum, yang mana pada video ini nanti saya akan menjelaskan apa itu kurikulum serta bagaimana penyebab terjadinya pengembangan kurikulum. Silahkan disimak videonya. Di video kali ini saya menyajikan dua poin pembahasan, yaitu pengertian dari kurikulum serta apa sebenarnya penyebab dari pengembangan kurikulum itu. Nah, seperti PPT yang telah saya buat, yaitu pengertian kurikulum, maka di sini saya mencantumkan tiga pengertian, yaitu secara etimologi, terminologi, serta menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian kurikulum yang pertama kita lihat secara etimologi, yang mana kurikulum secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurere, yang artinya tempat berlari dan tempat berpacu. Nah, di beberapa bahasa Latin lainnya, kurikulum ini diartikan sebagai suatu mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Pengertian yang kedua yaitu kurikulum secara terminologi. Di sini saya mengambil pendapat dari Arifin yang mengatakan bahwasannya kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus disajikan selama proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Pengertian yang ketiga yaitu menurut Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan yang di dalamnya itu mengandung tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada satuan pendidikan. Baik, dari ketiga pengertian yang saya sebutkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya kurikulum secara sederhana itu tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya dan bagaimana cara belajarnya saja, tetapi juga mencakup tentang aspek pertumbuhan dan perkembangan si peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus ditingkatkan sehingga nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih sebenarnya penyebab dari pengembangan kurikulum itu? Sebenarnya sangat banyak penyebab dari pengembangan kurikulum itu sendiri, tetapi di dalam PPT yang saya buat, saya hanya menyajikan 4 faktor penyebab dari pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, baik di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun ilmu pendidikan dan ilmu keguruan. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kontribusi yang sangat besar terkait pengembangan isi materi yang akan termuat dalam kurikulum. Sedangkan ilmu pendidikan dan teknologi itu mempengaruhi pengembangan kurikulum pada aspek penguasaan materi serta kompetensi mengajar yang akan dikuasai oleh para lulusan calon pendidik. Faktor yang kedua yaitu adalah masyarakat. Sekolah merupakan salah satu agen untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mempelajari dan menguasai materi. Dan masyarakat merupakan salah satu faktor terjadinya pengembangan kurikulum. Dikarenakan masyarakat menuntut sekolah untuk tidak hanya mempersiapkan anak didik untuk hidup saja, tetapi juga mampu untuk bekerja dan berusaha. Jadi, hal ini dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum agar nantinya anak didik yang dihasilkan itu dapat memiliki daya saing. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, dapat kita lihat pada saat sekarang ini yang mana perubahan terkait dari segi informasi dan teknologi itu sudah sangat pesat. Jadi, kita perlu memasukkannya ke dalam kurikulum yang mana hal ini akan menjadi salah satu faktor pengembangan kurikulum agar nanti setiap anak didik itu dapat terus mengikuti setiap kemajuan yang ada. Dan faktor yang terakhir yaitu adalah pembangunan negara dan perkembangan dunia. Jadi, negara yang ingin maju dan membangun itu haruslah mempunyai kurikulum yang dinamis yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikarenakan kenyataannya sudah jelas bahwa perkembangan teknologi itu membawa sejumlah perubahan di muka bumi ini. Oleh karena itu, haruslah pengembangan kurikulum itu sejajar dengan perkembangan negara dan dunia. Baik, mungkin sekian saja pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.